Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Masya Allah, bertemu kembali bersama Miss Yuntik ya teman-teman. Pada pertemuan pagi hari ini, Miss Yuntik akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan tentang bahasa sosial. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja ya faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yuk kita simak penjelasan Miss Yuntik berikut ini. Faktor yang pertama adalah makanan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Selain makanan sehat dan bergizi, menjaga pola makan juga sangat penting dilakukan agar badan kita tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu akan dapat melakukan banyak kegiatan dengan baik. Ayo sekarang kita mengamati makanan sehat dan bergizi terdiri dari apa saja ya? Makanan sehat dan bergizi terdiri dari yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok terdiri dari nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Hampir seluruh makanan ini ada tersedia di meja makan kita. Mungkin tidak semuanya ya. Ada yang makan nasi, ada yang makan kentang, jagung, roti, ubi, atau sagu. Semuanya tergantung dari kebiasaan di daerah masing-masing. Namun, pada umumnya, makanan pokok yang hampir tersedia di meja kita semua adalah nasi. Makanan pokok mengandung gizi yang bernama karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Jika kita tidak makan makanan pokok ini, biasanya badan kita akan mudah sekali merasakan lemas. Makanan sehat dan bergizi yang selanjutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari ikan, daging, tahu, tempe, telur, dan cumi. Pada lauk pauk terkandung zat gizi yang bernama protein hewani dan protein nabati. Apa ya perbedaan protein hewani dan protein nabati? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tempe dan tahu. Adapun fungsi dari protein teman-teman, salah satunya adalah untuk membangun dan memperbaiki jaringan yang ada di dalam tubuh. Karena setiap saat tubuh kita akan mengalami proses perbaikan-perbaikan. Jika ada yang rusak, maka fungsi dari protein inilah yang akan memperbaikinya. Jadi, jangan lupa untuk selalu memakan lauk pauk ya, yang mengandung protein hewani maupun protein nabati. Makanan yang sehat dan bergizi selanjutnya adalah sayur-sayuran. Macam sayuran sangat banyak sekali teman-teman. Mungkin disebutkan beberapa contoh aja ya, antara lain kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Ayo, siapa yang suka sayuran ini semuanya? Pasti semua teman-teman berusaha untuk suka sayuran ya. Pada sayur-sayuran,
mengandung dua jenis gizi, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini mengandung banyak sekali manfaatnya, tergantung dari jenis vitamin yang dikandungnya. Namun, pada umumnya, vitamin dan mineral sangat berfungsi untuk membantu proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Proses metabolisme itu adalah proses perubahan kimia zat-zat gizi yang kita makan, yang ada dalam makanan dan minuman, untuk dirubah menjadi energi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerja dari fungsi tubuh kita. Yang selanjutnya adalah buah-buahan. Macam buah-buahan banyak sekali teman-teman. Beberapa contohnya antara lain jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Wah, ini adalah buah-buahan yang sangat enak. Pada buah-buahan juga mengandung banyak vitamin. Fungsinya sama teman-teman, dia membantu proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, Miss Inti berharap teman-teman harus berupaya terus juga menyukai banyak jenis buah-buahan ya, agar tubuh teman-teman selalu sehat, selalu kuat, dan berfungsi dengan optimal. Makanan sehat dan bergizi yang terakhir adalah susu. Wow, pasti teman-teman juga suka susu ya. Susu yang berasal dari binatang ada dua jenis, ada susu sapi dan susu kambing. Itu kalau kita di Indonesia. Kalau di Arab, kita juga akan mengenal yang namanya susu unta. Tapi, susu sapi dan susu kambing ini kita minum ketika kita sudah melewati usia 2 tahun. Manusia di bawah usia 2 tahun, sebagaimana Rasulullah dan Allah perintahkan, minuman yang paling sehat adalah untuk anak-anak bayi adalah air susu ibu. Masya Allah ya teman-teman. Pada susu mengandung gizi yang bernama mineral. Mineral juga sama seperti zat gizi lainnya teman-teman. Dia memiliki banyak fungsi. Salah satu contohnya adalah untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, ini sangat penting sekali. Itu baru satu fungsi mineral, belum fungsi-fungsi mineral yang lain. Untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa pelajari di kelas tinggi ya. Dari berbagai macam makanan yang sehat dan bergizi tadi, maka sangat diharapkan sekali untuk kita semuanya agar selalu menjaga makanan untuk tetap bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Mulai dari memilih bahan-bahan yang segar, mengolahnya dengan baik dengan cara mencuci lebih dahulu, dan memasaknya dengan matang secara optimal. Karena makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan sangat baik, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsinya untuk melakukan banyak kegiatan dan berbagai aktivitas ibadah maupun bekerja. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kedua adalah olahraga. Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Kira-kira apa saja ya macam-macam olahraga? Beberapa olahraga yang bisa teman-teman lakukan di rumah antara lain sepak bola, jogging atau berjalan santai, berenang, lompat tali, dan bersepeda. Dengan berolahraga, maka tubuh akan tumbuh dengan baik. Tubuh akan menjadi lebih sehat dan kuat sehingga tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, maka kita dapat melakukan banyak kebaikan dengan maksimal.
Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ketiga adalah rekreasi. Apa itu rekreasi? Rekreasi adalah penyegaran kembali badan dan pikiran, atau sesuatu yang mengembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik, dan lain sebagainya. Macam-macam rekreasi antara lain wisata. Wisata adalah bepergian bersama-sama yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, maupun bertamasya atau piknik. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, bermain. Dan yang keempat adalah melakukan kegiatan berdasarkan hobi yang kita suka. Contohnya, membaca buku, memasak, menggambar, mengambil foto, melukis, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah beberapa contoh rekreasi yang bisa kita lakukan yang juga ternyata sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena dengan berekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, maka kita semua bisa menjadi lebih santai dan bahagia. Selain itu, juga dapat memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran kita agar tetap segar dan lebih tenang. Insya Allah ya. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terakhir adalah waktu istirahat. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Pada saat tidur, manusia juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Menurut para ahli, kebutuhan jam tidur itu bergantung pada perkembangan usia manusia. Semakin bertambah usia manusia, maka kebutuhan waktu tidur semakin berkurang. Pada seorang bayi misalnya, seorang bayi membutuhkan waktu tidur hampir 17 jam setiap harinya. Sementara ketika anak-anak seperti teman-teman ini contohnya, kebutuhan teman-teman untuk tidur antara 8 jam sampai dengan 10 jam. Nah, ketika teman-teman nanti semakin dewasa, kebutuhan tidurnya pun juga akan semakin berkurang sesuai dengan kondisi aktivitas teman-teman. Namun, hampir seluruh para ahli menyarankan baiknya kita memaksimalkan waktu istirahat sebanyak 8 jam. Rentang waktu antara 6 sampai 8 jam. Tidak kurang dan lebih dari itu. Nah, kalau kita mencontoh Rasulullah, bagaimana tidur Rasulullah, teman-teman? Masya Allah ya, Rasulullah itu setelah selesai salat Isya, Rasulullah itu langsung tidur. Beliau tidak pernah begadang. Setelah itu, beliau akan bangun di sepertiga malam, sekitar jam 2 atau jam 3, untuk melaksanakan qiyamul lail. Kira-kira kalau kita hitung dari salat Isya sampai jam 2 berapa jam, teman-teman? Ya, kalau kita hitung kisaran antara 6 sampai 8 jam, kurang lebih seperti itu ya. Selebihnya Rasulullah bermunajat kepada Allah, salat qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Insyaallah ya. Demikian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga dari yang mungkin dijelaskan tadi semakin menambah ilmu teman-teman, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas hari ini. Tetap semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. SD 3, semangat sehat, solid, dan smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye!